Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Berapa banyak engkau bersemangat memulai ibadah pada siang hari ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yes, beri salam yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Yes, biarlah sepanjang minggu ini kita percaya Tuhan melimpahkan berkat yang baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu, puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Mari menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dari awal dengan semangat nyatakan, angkatlah suaramu. Angkatlah, mari pujikan Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan menarilah bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Amin. Mari bersama nyatakan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Yang kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, angkat kedua tangan bersama. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyatakan, nyanyi bagi Dia. Dia Allah yang kuat dan penuh kuasa. Layaklah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Terpuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kesempatan yang terbaik Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami datang menghampiri takhta suci-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang kami bawa Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa berdaulat di atas segalanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang ingin berdatang ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau timbahkan Tuhan dengan
sampai dengan selamat di tempat ini Tuhan, dan kami berkumpul di tempat ini dengan sukacita daripadamu Tuhan. Dan juga Engkau berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu yang luar biasa memenuhi setiap kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau angkat beban kami Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kami dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan, dan kami pulang membawa sukacita daripadamu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap alat yang kami pakai Tuhan. Engkau berkati alat musik, Engkau berkati alat multimedia Tuhan, dan gedung ini Tuhan, dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memulai ibadah kita pada siang hari ini, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau tiada duanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal di dalam-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku makin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa kami, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Dengan berhenti berseru kepadamu Tuhan, Kau baik Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa kami, oh,
katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang meriah bagi Tuhan. Kami berikan pujian tertinggi kepadamu ya Allah kami, sebab Engkau yang layak terima sembah kami, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Oh ya rabata kala basana bara 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 bara. Oh ya rabata bara basana bara 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 bara. Ya rabata kala basana bara 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 bara. Oh ya rabata basana. Layaklah Engkau diagungkan, layaklah Engkau ditinggikan ya Tuhan. Oh ya rabata kala basana bara 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 kala basana bara 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 kala basana bara bara bara. Oh ya rabata basana. Kami datang suci menyembah, kami naikkan sembah kami. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh ya izinkan kami dipenuhi oleh hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini, bahwa kami mendekat kepadamu. Biarkan kami dipuaskan Tuhan. Oh ya rabasana rabo, Engkau Allah damai sejahtera, Engkau Allah yang beri kekuatan, Engkau Allah yang menyembuhkan kami.
Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Mari terus bangun dirimu dengan bahasa roh. Oh ya terjadi kegerakan roh Allah di tempat. Oh, kami dipenuhi Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membebaskan setiap kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Oh ya haleluya, haleluya. Oh ya berdiri. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu,
kita menaikkan doa deklarasi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, kami menanggalkan tangan kami kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin menaikkan doa deklarasi kami ya Tuhan di pagi hari ini, bagi bangsa-Mu ya Tuhan Indonesia, bagi umat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa agar kiranya Bapa, bagi bangsa kami Engkau anugerahkan Bapa perlindungan-Mu Tuhan. Kami mempercayakan bangsa kami yang kami kasihi ini Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami Allah semesta alam. Kami berdoa agar kiranya Tuhan perlindungan-Mu Bapa, keamanan-Mu ya Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa agar kiranya Engkau mengirimkan malaikat-Mu ya Tuhan untuk berjaga-jaga atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin bangsa kami, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami Bapa, di dalam Bapa menjalankan roda pemerintahan dan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan mulai dari Presiden, Bapak Presiden, Menteri Kabinet ya Tuhan, TNI Polri ya Tuhan Yesus, dan semua lembaga kehukum di Indonesia Tuhan. Serta Tuhan kami tidak lupa berdoa juga untuk aparatur sipil negara Bapa, mulai dari Sabang sampai Merauke Bapa, terutama di Provinsi Sumatera Utara ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk pemimpin Bapak daerah kami, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sekretaris daerah dan seluruh Bapak jajaran-jajarannya Tuhan. Dan untuk wali kota kami, Bapak Wakil Wali Kota Bapak, kami berdoa berikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu, perlindungan-Mu Bapak di dalam menjalankan pemerintahan mereka. Kami berdoa agar kiranya Bapak Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan di dalam kami menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa Bapak agar kiranya Engkau mengangkat bangsa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi ya Bapak, sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin gereja kami Bapak secara nasional mulai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kami berdoa anugerahkan kerukunan dan kedamaian ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, di hari doa nasional nanti Bapa, ada terobosan dan mujizat terjadi atas bangsa-Mu ya Tuhan. Bukan Kau berkata 2-3 orang berkumpul Bapa, Engkau hadir di tempat itu Bapa. Kami berdoa gerakan besar terjadi Bapa atas bangsa kami Bapa di hari doa nasional ya Tuhan Yesus. Mari kiranya Engkau bekerja ya Bapa, Engkau memberkati Bapa pemimpin-pemimpin-Mu, Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa yang mempunyai hati terhadap bangsa ini ya Tuhan Yesus. Engkau jaga dan jauhkan dari segala apa yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan yang Kau berikan bagi bangsa kami, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa agar kiranya Tuhan Engkau menyingkapkan hal-hal Bapa yang rahasia Tuhan bagi bangsa kami Bapa melalui pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Pemimpin gereja akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, akan menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami berdoa Bapa Engkau jaga Bapa seluruh pemimpin gereja-Mu Bapa. Tuhan kami tidak lupa juga berdoa Bapa untuk pemimpin gereja kami Bapa, GBI Rumah Persembahan. Tuhan kami berdoa Bapa untuk Bapak pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Bapak. Kami berdoa untuk pembina kami Bapak Bambang Jonan Bapak. Dan kami tidak lupa berdoa juga Bapak untuk gembala kami Bapak Edi Prayono beserta dua eksekutif Bapak, gembala Bapak Jansen Lase dan Bapak Joshua Ginting. Kami berdoa Bapak agar kiranya pengurapan-Mu turun atas pemimpin-pemimpin gereja kami ini Bapak, sehingga melalui pemimpin gereja kami Bapak, umat-Mu akan diberkati. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Bapak. Kami berdoa Bapak agar kiranya Bapak Engkau menyertai kehidupan umat-Mu. Mari kiranya Tuhan di tempat ini saat ini kami berdoa Bapak agar kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, curahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi umat-Mu Bapak. Kami percaya ketika kami duduk di tempat ini Bapak, ada suatu perubahan terjadi Bapak. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan Bapak. Kami berdoa yang terikat Bapak, yang di dalam permasalahan Tuhan
Tuhan akan bukakan jalan keluar Bapa. Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan lepaskan dari segala ikatannya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang di dalam pendidikan, Engkau akan jadikan yang menjadi yang terbaik. Di dalam bekerja Bapa, Engkau akan mengangkat mereka mendapat promosi-promosi yang baru. Kami berdoa untuk yang berbisnis ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwasanya mereka akan terus diberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa Bapa untuk program gereja kami Bapa. Tuhan Yesus, mari kiranya tanpa campur tangan Engkau, kami percaya tidak akan terjadi apapun. Tetapi ketika kami berdoa Bapa, ketika kami menyerahkan dan mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau sendiri Bapa yang akan bekerja ya Bapa. Engkau akan cukupkan segala sesuatu. Engkau akan datangkan berkat-berkat-Mu Bapa, sehingga program gereja kami 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan Chapel itu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mendatangkan Bapa dari segala penjuru mata angin Bapa, orang-orang yang akan memberkati Bapa program-programmu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan sendiri yang bekerja, apa yang tidak mungkin kami percaya itu sangat mungkin terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa melalui Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan marifat Bapa, pengurapan-Mu secara khusus Bapa. Anak kami percaya Bapa, ketika kami Bapa duduk di tempat ini Bapa, kami menerima perubahan di dalam firman melalui Roh Kudus dan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu Bapa untuk membuahkan umat-umat-Mu Bapa, untuk memberkati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Haleluya. Kita percaya berapa banyak Engkau dilawat Tuhan dalam penyembahan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Yes, kita percaya Tuhan hadir melawat setiap kita. Percaya katakan amin. Sebelum kita mulai memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi, jangan malu-malu. Puji nama Tuhan, kita adalah jemaat yang setia, amin. Minggu depan mari kita bersama-sama mengajak rekan kita datang ke tempat ini. Kita penuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab kita percaya Tuhan hadir melawat setiap umatnya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na
untuk selamanya. Kasih setianya. Boleh angkat kedua tanganmu bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu mensyukuri. Bersama-sama melompat bagimu, sebab rahmatmu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada, amin. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan itu baik padamu. Tuhan itu baik buat kita semua yang percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Tuhan itu baik buat Anda. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa kami merindukan Tuhan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Dari awal Bapak Ibu saya nyatakan pujian ini, tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau tinggalkan anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan pernah berakhir, takkan berakhir
ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau menarik kami untuk boleh datang mendekat kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk privilege, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang mendekat kepada-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Kau manis bagi kami Tuhan. Thank you God, thank you God. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah, yang memulihkan kami, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersama-sama belajar, duduk diam di atas kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan Kau berbicara. Kami berdoa Tuhan, beri mata untuk boleh melihat, telinga untuk boleh mendengar, pikiran yang mau taat dan tunduk di bawah pikiran Kristus, serta hati yang siap Tuhan untuk boleh ditanam, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami boleh dengar pagi hari ini Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami rindu, ada sesuatu yang berubah ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami mengundang otoritas Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir di tengah-tengah setiap kami berbicara, mengajar, memberitahukan kami kepada kebenaran-kebenaran yang tidak kami ketahui Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, Kau menguasai ruangan yang kami boleh pakai. Kau menjamah setiap kami ya Tuhan yang datang. Baik kami yang datang untuk boleh melayani, kami yang datang untuk boleh berjemaat. Kami berdoa urapi setiap kami pagi ini. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hidup kami untuk boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami. Kebenaran-Mu akan membawa kami lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan, dan dengan cara yang sederhana Bapak boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau siap untuk boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang siap untuk boleh sama-sama belajar, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih worship team, luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saya pertama-tama mengucap syukur dan berterima kasih kepada tim pastoral dan gembala di tempat ini, Bapak Dr. Andrew Tobing dan Sustap Pengembalaan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi hari ini akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Sepanjang bulan ini kita tahu bahwa gereja kita dituntun untuk boleh menjadi terang, bersinar dan bangkit menjadi terang di dalam It's Pentecost again gitu ya, dalam kegerakan daripada Roh Kudus. Nah pertanyaannya adalah mengapa Roh Kudus? Mengapa bukan yang lain? Mengapa Roh Kudus? Sesuatu yang boleh kita pelajari hari ini ya Bapak Ibu. Nah ada berapa banyak di antara kita yang hari ini kita sadar bahwa kita itu sedang hidup di dunia atau di tengah-tengah zaman yang sedang korup hari-hari ini. Dunia yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, dunia yang sedang berjalan kepada kepada kegelapan gitu. Kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang situasinya seperti ini. Kita bisa lihat di mana-mana ada berita-berita yang negatif, ada negara-negara yang sedang tidak stabil kondisinya secara keuangan, secara politik. Tapi kita bersyukur Tuhan menolong negeri kita. Hari ini kita ada, sebagaimana kita ada itu karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Tentu saja Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, dia bisa bekerja sendiri, tapi dia rindu memakai saudara dan saya untuk boleh menjadi perpanjangan tangannya. Itu sebabnya kita perlu yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, mungkin ini udah sering kita dengar ya, karena sepanjang 6 bulan terakhir kita bicara soal ini, ya 2 bulan terakhir ya. Sebelum Yesus naik ke surga, nah Yesus memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 16.
Nah, firman Tuhan katakan, aku, itu Yesus ya, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu boleh lihat bahwa ada kata penolong di sana ya. Nah, apa sih itu penolong ya? Nah, Yohanes 16 ayat 7 di dalam Amplified Bible, ya saya mengambil terjemahan yang lain supaya kita bisa mengerti dengan lebih detail sebenarnya apa sih itu, kenapa Roh Kudus perlu, kenapa Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Nah, firman Tuhan katakan, however, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, adalah lebih menguntungkan. Profitable ya, sesuatu yang menguntungkan bagi kita kalau Yesus itu naik ke surga dan Roh Kudus itu turun kepada setiap kita. Karena Yesus bilang, kalau aku nggak pergi, because if I do not go away, maka penghibur itu, the comforter, yaitu counselor, helper, advocate itu tidak bisa datang dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Yesus nggak naik ke surga, berarti kan dia akan bukan omnipresent ya, tapi dia akan hadir sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Dia nggak bisa ada di semua tempat. Dia hanya akan ada di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, dan kita nggak bisa mengalami atau bersama-sama dengan Yesus. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus janji bahwa kalau aku pergi ke surga, yaitu tujuannya untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, karena dia bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat buat kamu dan aku pergi ke sana untuk menyediakannya buat setiap kita ya. Jadi Roh Kudus itu datang supaya setiap kita itu bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya Yesus itu bisa omnipresent di dalam kehidupan kita. Karena roh itu kan tidak terbatas ruang dan tidak terbatas waktu, benar? Ya, jadi supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa hidup dan tinggal di dalam setiap kita. Nah, mengapa Allah harus memberikan seorang penolong buat kita? Nah, karena Yesus itu tidak menginginkan kita hidup sebagai seorang yatim piatu di dunia ini ya. Nah, Yohanes 17 ayat 16 katakan, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi hari ini kita perlu sadari bahwa sebenarnya walaupun KTP kita mungkin KTP Medan, tapi sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Jadi identitas kita adalah tempat tinggal yang kita yang sesungguhnya itu ada di surga. Bumi ini hanya tempat kita sementara saja untuk berbuah, bekerja buat kemuliaan Tuhan, sehingga tiba waktunya pada waktu Tuhan akan panggil kita, kita akan kembali ke rumah kita. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Jadi ini tempat sementara Bapak Ibu ya. Nah, Yesus bilang, aku akan kirim Roh Kudus supaya kita tidak menjadi yatim piatu di dunia ini. Ada Roh Allah yang menjadi penolong buat setiap kita ya. Nah, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong ya. Tadi Yohanes 14 ayat 16 bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, di dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan Yunani, maka kata penolong atau penghibur itu diambil dari kata parakletos ya. Artinya adalah seorang yang tampil demi kepentingan orang lain. Jadi Roh Kudus itu tampil bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia hadir dalam kehidupan setiap kita untuk kepentingan saudara dan saya. Dia hadir untuk kepentingan kita ya, tampil untuk kepentingan orang lain, dan dia bertindak sebagai penengah antara kita dengan Bapa kita yang ada di sorga. Dia menjadi perantara buat kita, dia mengajari kita untuk berdoa, dia menjadi penasehat dalam kehidupan kita, dan dia menjadi penolong dalam kehidupan kita ya. Jadi Roh Kudus itu dia di dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, siapa Roh Kudus? Yaitu roh kebenaran. Dan lihat Bapak Ibu, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa yang kenal Roh Kudus? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya hari ini, sudahkah kita mengenal Roh Kudus?
Amin ya. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, saya percaya kita akan mengenal pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Apa sih yang menjadi alasan kenapa kita perlu Roh Kudus? Hari ini saya mau berbagi ada 4 alasan kenapa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk boleh menjadi saksi Kristus. Katakan bersama-sama, saksi Kristus. Ya, ini menjadi tema kita di sepanjang tahun ini ya, supaya kita bangkit dan menjadi terang. Kenapa kita perlu bangkit dan menjadi terang? Bangkit itu bukan kata pasif, betul ya? Bangkit itu merupakan sebuah kata kerja yang aktif, di mana mengharuskan kita mengambil sikap untuk bisa bangkit ya, dan menjadi terang ya. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kalau kita mau terima kuasa, mau tidak mau kita harus terima Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan punya kuasa untuk boleh menjadi saksi Kristus ya. Jadi yang pertama-tama Tuhan bilang kita akan menjadi saksi itu di Yerusalem. Yerusalem bukan bicara soal kota Yerusalem, tapi Yerusalem berbicara soal keluarga, tempat di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Orang tua kita, orang-orang yang bertalian darah dengan kita. Kita harus pertama-tama kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Supaya kalau kita sudah menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, maka kita boleh bersaksi dengan teman seiman, yaitu orang-orang yang ada di Yudea. Dan kemudian kalau teman-teman seiman sudah bisa melihat buah dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi di Samaria, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada berapa banyak di antara kita yang mau menjadi saksi Kristus hari ini? Amin ya. Nah, pada waktu murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka murid-murid itu bisa melakukan mujizat-mujizat yang Yesus itu pernah lakukan. Bapak Ibu, kalau kita tahu ceritanya di dalam Perjanjian Baru, kita bisa lihat Petrus berkhotbah, 5.000 orang bertobat, kemudian mereka pergi menginjil, ada orang yang sakit mereka bisa sembuhkan berdoa, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bayangkan Bapak Ibu, apakah kita percaya bahwa kuasa yang sama yang mengisi, yang menghidupi para rasul itu juga ada dalam kehidupan setiap kita? Amin. Jadi jangan takut kalau misalnya satu waktu Bapak Ibu tuh ditelepon sama saudara atau ditelepon sama tetangga atau dimintakan tolong gitu ya. Aduh ayolah doakan dulu nih saudaraku sakit. Jangan telepon Pak Pendeta. Saudara tuh punya kuasa yang sama, amen. Jadi jangan merasa, aduh kayaknya aku gak layak, aduh kayaknya aku gak bisa gitu. Itu semuanya adalah tipu daya daripada si jahat ya. Yang mau mengobrak-abrik kuasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita mau mengaktifkan kuasa yang ada dalam hidup kita harus praktekkan. Nggak bisa kita bilang, udahlah biar Pak Andrew aja yang datang. Kalau Pak Andrew yang berdoa kayaknya lebih berkuasa gitu. Atau biar Pak Edward aja yang datang. Kalau Pak Edward yang datang kayaknya doanya lebih dijawab Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kita punya kuasa yang sama. Kita punya power yang sama untuk bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan janji, dia bilang bahwa kalau Tuhan itu pergi, Yesus itu naik ke surga, kita yang murid-muridnya ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Bayangkan, yang Yesus lakukan aja udah dahsyat bukan? Tapi itu Yesus bilang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Kamu bisa lakukan. Itu yang Yesus janjikan dalam hidup setiap kita. Persoalannya, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Karena ketidakpercayaan, karena ketidakberanian, karena
Raguan. Kenapa kita bisa ragu, nggak percaya, nggak berani? Karena kita merasa kita masih hidup di dalam dosa. Padahal kita harus sadar bahwa pada waktu kita datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita punya kuasa yang sama, kita sanggup melakukan apa yang murid-murid lakukan, bahkan apa yang Yesus lakukan. Jadi mulai hari ini kalau ada yang minta saudara mendoakan seseorang, ada yang minta saudara mengusir roh-roh jahat, lakukan itu. Karena kuasa yang sama itu Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Amin. Yang kedua, Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa memuji dan menyembah Allah. Ya. Jadi sebagai orang yang percaya, kita itu punya hak istimewa Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Jadi kita ini sudah menjadi orang yang merdeka, bukan lagi seperti orang dalam perjanjian lama yang kalau mau masuk dalam ruang Maha Kudus itu harus diwakili satu orang yaitu imam besar. Tidak, tapi kita sudah hidup di dalam perjanjian baru yang mana kita adalah bukan lagi budak tapi kita menjadi orang merdeka. Makanya kita punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan ya. Nah jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita nggak bisa datang dengan kedagingan kita, benar ya? Karena apa? Karena ibadah yang sejati itu sifatnya supranatural, seperti tadi yang sudah kita lakukan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita harus berdoa, meminta hal-hal yang tersembunyi yang ada dalam kerajaannya Tuhan ya. Nah, Yohanes 4 ayat 23 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi kalau kita ingin menyembah di dalam roh dan kebenaran, mau tidak mau kita harus punya Roh Kudus. Kita harus tinggal dan izinkan Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah kadang-kadang gimana caranya Bu untuk undang Roh Kudus itu tinggal dalam hidup setiap kita? Sederhana sekali. Hanya sejauh dimana kita punya kerinduan untuk minta kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi saya. Saya percaya pada waktu Tuhan melihat kerinduan hati kita Bapak Ibu, Tuhan sendiri tuh akan gak sabar untuk bisa memenuhi kehidupan setiap kita. Ya, saya pribadi punya pengalaman bahwa saya dilawat Tuhan, saya dipenuhi Roh Kudus itu bukan di dalam kebaktian besar ya, bukan pada saat altar call, bukan pada saat ibadah seperti ini. Tapi pada saat saya mendengar kebenaran firman Tuhan, kemudian mungkin pada waktu itu Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan memberikan sebuah kerinduan untuk bisa, ya tanda seseorang itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pertama tanda awalnya bisa berbahasa lidah ya, berbahasa roh. Jadi pada saat itu ada satu kerinduan yang muncul dan saya mulai berdoa di dalam doa-doa pribadi saya. Tuhan, saya rindulah kayak orang-orang lain tuh bisa dipenuhi Roh Kudus gitu. Apakah dijawab? Doanya pasti dijawab. Tapi semuanya bergantung kepada seberapa besar kita menyiapkan wadah di dalam diri kita ini ya, hati kita, yaitu hati kita. Hampir setahun saya berdoa untuk itu dan saya ingat sekali pada waktu saya saat teduh di malam hari, tiba-tiba saya bisa berbicara bahasa lidah. Sesuatu yang saya nggak pernah tahu dan lama sekali. Saya mau berhenti tapi nggak bisa gitu. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami itu tahu apa yang terjadi ya. Saya dilawat sekali dengan Roh Kudus. Dan sejak saat itu maka hidup saya berubah ya, lebih berubah gitu, lebih belajar, haus akan kebenaran dan sebagainya. Nah, saya percaya juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin belum dipenuhi Roh Kudus, semua bergantung kepada Bapak Ibu. Seberapa besar kita menyediakan wadah buat kepenuhan daripada Roh Kudus, sebegitu besarlah Dia akan memenuhi kehidupan setiap kita. Amin. Ya, sama seperti kisah seorang janda di Sarfat itu. Pada waktu Elia datang kepada dia dan minta dibuatkan makanan,
Dan dia bilang, aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah ini pun untuk aku dan anakku aja. Nanti selesai makan ini kami gak punya persediaan lagi. Ya mungkin kami akan mati kelaparan. Tapi Elia bilang, enggak, buatkan aja dulu untukku. Sekecil roti yang sangat kecil, nanti baru kamu sediakan buli-buli dalam minyak. Nah seperti itu. Nah sampai Elia bilang, sediakanlah tempayan, nanti akan ada buli dalam minyak dalam tempayanmu. Nah, waktu dia melakukan itu, janda itu melakukan itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tempayan itu terus penuh gitu, sampai dia pinjam punya tetangganya habis, udah nggak ada lagi. Sampai Elia bilang, masih ada nggak tempayan yang kosong? Udah nggak ada, kata janda itu. Sudah nggak ada, udah penuh semua, berhentilah minyak itu mengalir. Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Nah kalau kita sudah merasa cukup, ya sama seperti udah gak ada lagi tempat, gak ada lagi ruang, ya berhenti. Ya minyak itu akan berhenti. Jadi seberapa besar kita menyediakan ruang di dalam kehidupan kita, maka sebegitu juga lah Roh Kudus akan berkarya melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita karunia supranatural. Ya. Jadi kita udah belajar tema ini di beberapa bulan yang lalu, yaitu the gift of Holy Spirit, ya, karunia supranatural. Nah Tuhan itu memberikan kepada setiap kita karunia. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya karunia. Jadi jangan mau diintimidasi, ditipu daya oleh si jahat yang bilang, alah hidupmu tuh biasa aja, kamu gak bisa lakukan itu karena begini dan begitu, dia akan flashback balik masa lalu kita ya. Tidak ya, setiap kita setidak-tidaknya Tuhan percayakan satu karunia. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari kisah perumpamaan tentang 5, 2 dan 1 talenta. Semua orang punya setidak-tidaknya satu ya. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita suatu manifestasi rohani. Itu sebabnya kehidupan kekristenan itu sifatnya itu supranatural. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar agama Bapak Ibu. Bukan karena kita dilahirkan di tengah-tengah orang tua Kristen, terus kita jadi Kristen, tapi kekristenan adalah sesuatu yang sifatnya itu hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan yang sifatnya itu supranatural. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, dia ada di mana saja, dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu yang sedang ada di dunia ini ya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 katakan seperti ini. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa setidak-tidaknya ada 9 karunia yang Tuhan percayakan bagi gerejanya, bagi setiap kita orang yang percaya ya. Nah persoalannya sayangnya banyak kita orang yang percaya yang selama hidupnya itu ada yang gak pernah menggunakan karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kenapa? Pertama mungkin itu karena ketidaktahuan, ketidakmengertian bahwa oh ternyata saya tuh punya karunia. Nah kalau hari ini mungkin kita belum tahu karunia apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Datang sama Tuhan, tanya, Tuhan
dari 9 ini kira-kira saya tuh punya karunia yang mana ya? Yang Tuhan boleh pakai, yang saya boleh gunakan itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja, membangun gereja, tempat di mana Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya buat setiap kita. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang hari ini mungkin belum tahu apa yang karunia apa yang Tuhan beri, yuk kita minta sama Tuhan supaya kita boleh memiliki pengertian untuk bisa mengaktifkan karunia tersebut di dalam diri kita ya. Dan supaya Roh Kudus menolong kita supaya karunia tersebut itu bisa kita gunakan pada setiap situasi dalam kehidupan kita. Mungkin misalnya ya, pada waktu kita misalnya sedang berkumpul, waktu misalnya lagi ada arisan keluarga, tiba-tiba ada saudara yang curhat mungkin tentang masalah di tengah-tengah keluarganya. Nah, Tuhan bisa pakai kita untuk bisa memberikan perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Sehingga dia bisa terberkati dengan apa yang kita katakan. Mungkin tidak bisa solusi yang sebagaimana gitu. Tapi pada waktu kita berbicara, seolah-olah tuh Tuhan sedang menjamah kehidupannya. Itulah karunia yang bisa kita gunakan. Nah, pada waktu mungkin saudara punya beban buat seseorang, pergi misalnya mendoakan jemaat, nah saudara berdoa di sana, mintalah Tuhan untuk bisa kasih karunia untuk bisa menyembuhkan. Karena kita ini adalah bejana kan di tangan Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa pakai kita bergantung apakah kita mau atau enggak, bukan bisa atau tidak, tapi persoalan mau atau tidak, bukan bisa atau tidak ya, lain ya, tapi mau atau tidak. Nah, itu kan bergantung kita. Nah, sekarang coba kita sama-sama merenungkan dalam hati, kita mau enggak sih dipakai oleh Tuhan? Ya, mau enggak kita menjadikan hidup kita ini sebagai bejana yang Tuhan itu akan pakai menyalurkan segala sesuatu yang Dia punya kuasa yang tadi, ya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, Roh Kudus itu akan mengurapi kita untuk bisa melakukan tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan setiap kita. Nah, Roh Kudus itu akan mengurapi kita, memberikan kita kemampuan supranatural supaya setiap kita itu boleh hidup sesuai dengan tujuan ilahi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa setiap kita itu sebelum kita ada di dunia ini, sesungguhnya Tuhan sudah punya tujuan ilahi buat hidup kita. Benar? Nah, pemazmur katakan di Mazmur 139 bahwa boleh tayangkan enggak ya ayatnya, boleh dibantu Misael? Mazmur 139, Daud bilang seperti ini, pada waktu aku ada di dalam buah kandungan ibuku, bahwa aku sendiri tuh yang telah engkau sendiri tuh yang telah menenun aku, katanya ya. Mazmur 139, bentar ya kita lihat ayatnya ya, supaya kita tahu bahwa itu memang benar ada di Alkitab, bukan karangannya saya gitu. Ya, di Mazmur 139, nah Tuhan katakan ya, udah dapet tim. Ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, next. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Next. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada pun satupun dari padanya. Bayangkan Bapak Ibu, saya sekarang umur 30 tahunan ke atas, 37 ya. Saya kalau kita baca ayat ini berarti sejak dari umur 0 tahun sampai 37 tahun, setiap perjalanan kehidupan yang saya jalani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sebenarnya sudah ada dalam rancangannya Tuhan.
Nah, persoalannya kenapa ada banyak orang sampai akhir hidupnya tidak menghidupi destiny Tuhan atau tujuan ilahi? Karena kita nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih rancangan Tuhan dalam hidupku? Tuhan maunya apa sih? Apa yang harus aku kerjakan? Untuk apa aku ada di dunia ini? Itu pertanyaan yang seharusnya kita tanya sama Tuhan, karena Dia yang create kita, Dia yang rancang kita, Dia yang tenun hidup kita. Nah, jadi pengurapan itu akan membantu kita Bapak Ibu untuk bisa melakukan tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup setiap kita ya. Pengurapan daripada Roh Kudus itu akan menjamin keberhasilan kita, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam usaha kita, baik itu dalam sekolah kita pada waktu kita sekolah, baik itu dalam hubungan kita di tengah-tengah keluarga, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya bahwa pengurapan Roh Kudus itu akan menolong, memampukan kita untuk berjalan di dalam tujuan-tujuan ilahi. Amin. Karena apa? Yesaya 61 ayat 1 katakan bahwa Roh Allah itu ada di dalam setiap kita. Ya, Roh Allah itu tinggal dan berdiam di dalam setiap kita. Karena apa? Karena Tuhan mengurapi saudara dan saya. Ya, jadi kita itu diurapi sama seperti Yesus diurapi oleh Bapa. Jadi apakah kita tahu apa Tuhan pernah mengurapi kita? Nah, pada waktu kita menemukan tujuan atau destiny kita, maka pengurapan Tuhan juga akan menyertai kehidupan setiap kita. Jadi kalau ada hari ini yang hidup kita kok kayaknya padam gurun terus, mungkin ya, saya nggak tahu. Yuk kita perlu tanya sama Tuhan, ini benar nggak yang sedang kujalani sekarang ini? Atau jangan-jangan bukan kehendaknya Tuhan. Nah, saya percaya bahwa sekalipun mungkin itu padang gurun, tapi kalau Tuhan ada di sana itu akan jadi kebun buah-buahan. Nah, persoalannya adalah kita benar nggak tahu bahwa padang gurun yang sedang kita alami itu karena Tuhan atau enggak? Kita perlu tanya Tuhan kan. Nah, jadi ini waktunya kita itu berhenti untuk bisa mengabaikan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang Tuhan kirim secara gratis buat setiap kita, supaya Dia menolong kita, mendampingi kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi hari ini yuk kita meminta kepada Roh Kudus bahwa dia boleh aktif dalam kehidupan kita, sehingga kuasa yang Tuhan sudah beri itu boleh kita impartasikan dan keluar dari kehidupan setiap kita. Amin. Seorang teolog mengatakan bahwa seperti ini ya, Charles Spurgeon bilang bahwa tanpa Roh Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan seperti kapal tanpa angin atau kereta tanpa tunggangan, seperti cabang tanpa getah, kita itu layu. Seperti bara tanpa api, kita enggak berguna. Sebagai persembahan tapi tanpa api pengorbanan. Nah, itulah hidup kita tanpa Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi kita perlu kehadiran Roh Kudus untuk bisa tinggal dan berdiam bersama-sama dengan kita. Hari ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Nah, saya akan konklusikan. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi. Yang kedua, Dia akan memampukan kita untuk bisa memuji dan menyembah Allah. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kasih karunia supranatural. Dan yang keempat, Roh Kudus itu akan mengurapi kita melakukan tujuan-tujuan ilahi dalam hidup setiap kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari teman-teman worship team bisa naik ke panggung bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian yang menjadi perenungan kita siang ini Bapak Ibu. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidup.
mari hampiri Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin kita sadar bahwa hidup kita belum sepenuhnya dipenuhi Roh Kudus. Hari ini Dia rindu untuk boleh memenuhi kehidupan setiap kita. Mari buka hati kita. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Oh Roh Kudus, mari Engkau penuhi hidup setiap kami. Kau kuasai hidup setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Oh, oh rala syakala rara barala. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk dipimpin oleh kepenuhan-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu akan mengajari kami, menuntut kami, menolong kami ya Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami. Roh Kudus, sekali lagi kami berdoa, penuhi kami siang hari ini. Oh, riarararara sate, syadararabo. Come Holy Spirit, penuhi kami Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kehadiran-Mu, supaya setiap kami boleh bangkit Tuhan, bangkit dan bersinar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Beri kami keberanian untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Oh, berjalan di dalam kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan. Oh, rara syandara. Pakai hidup setiap kami, pakai hidup setiap kami ya Tuhan, untuk boleh menyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi. Oh ya oh urapi setiap kami Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami siang hari ini. Penuhi kami ya Tuhan. Kami percaya siang hari ini hidup kami tidak akan sama lagi, tidak akan sama lagi. Kami mau bangkit, kami mau menjadi terang Tuhan. Oh Rabasyandara, kami mau berjalan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, menyatakan terang Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya rala syandara. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman seiman, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan Kau akan mengutus kami sampai ke bangsa-bangsa. Genapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kau menolong kami, menuntut kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan lebih lagi. Terima kasih. Kami memilih untuk tidak hidup di bawah dakwaan hari-hari ini. Karena kami percaya kami menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Kau memerdekakan setiap kami. Tidak ada yang punya spirit budak Tuhan, mental budak. Tapi kami menjadi orang-orang yang merdeka. Oleh karena Allah telah mati dan bangkit buat setiap kami. Dan Roh Kudus itu telah dicurahkan untuk kami boleh punya kuasa ya Tuhan, keberanian menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saksi-saksi, kitab-kitab yang terbuka, sehingga melalui hidup kami orang-orang boleh lihat Yesus nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, taruh perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami, dan biar kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Di sepanjang minggu ke depan, jadikan kami saksi-Mu, supaya minggu depan kami boleh membawa banyak orang untuk boleh datang ke tempat ini beribadah Tuhan. Pakai hidup kami untuk boleh menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini, di sepanjang minggu ini Tuhan.
Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, biarlah keberhasilan, keberuntungan itu menjadi bagian daripada umat-Mu Tuhan. Kau menolong setiap kami, membawa setiap kami naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapa untuk anak-anak kami yang sedang menanti-nantikan pengumuman daripada SNPTN, kelulusan di perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya Engkau menolong Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mencari Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami terus memberkati para pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin rohani. Kami berdoa untuk Pak Niko Tuhan, kami berdoa untuk Pak Bambang dan Ibu, untuk anak-anak, untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi Prayitno Tuhan, Ibu dan seluruh keluarga besar, untuk associate pastor yang Kau percayakan, Bapak Johnson Lasa, Bapak Yosua Ginting, bahkan untuk gembala di tempat ini, untuk Bapak Andrew Tobing, Ibu dan anak-anak Tuhan. Oh, kami bawa hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa berlimpah-limpah tercurah dalam kehidupan hamba-hamba. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Kau pakai kehidupan setiap mereka lebih lagi untuk boleh menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari tempat ini sekali lagi kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk tahun politik yang akan datang. Oh, keamanan, damai, sejahtera Tuhan turun memerintah atas bangsa dan penduduk daripada negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk koalisi-koalisi yang sedang dibentuk oleh seluruh partai yang ada. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan memilih sepasang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sampai bangsa ini menggenapi janji-Mu di tengah-tengah negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami berdoa diberkatilah daratannya, diberkatilah lautannya, diberkatilah udaranya, diberkatilah hasil buminya ya Tuhan. Oh, kami berdoa Indonesia dalam rancangan-Mu, dan biarlah Indonesia boleh semakin jaya Tuhan, bangkit menjadi negara-negara yang maju ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh program-program daripada pemerintah untuk tahun-tahun yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya nyata Tuhan, boleh dikerjakan dengan baik. Kau menolong presiden, Kau menolong wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia maju ya Tuhan. Bahkan seluruh kepala-kepala pemerintahan yang ada, kepala-kepala legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan kepala-kepala lembaga tinggi negara ya Tuhan. Kau menolong hamba-hamba-Mu untuk boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Engkau, menyelesaikan tanggung jawab yang Kau percayakan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini, dan kami boleh ada di tengah-tengah kegerakan yang luar biasa Tuhan. Sekali kami berdoa untuk hari doa nasional yang akan dilaksanakan 4 dan 5 Juli yang akan datang. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan ini menjadi momentum di mana Engkau merindukan ya Tuhan, sebagaimana Engkau berdoa seperti Engkau dan Bapa satu, gereja boleh bangkit menjadi satu ya Tuhan. Oh, kami peruntukkan setiap tembok-tembok denominasi yang ada, kami mau hidup bersama-sama bergandengan tangan Tuhan. Seluruh denominasi boleh berdiri bersama-sama supaya bangsa ini boleh tahu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ada suara kenabian akan bangkit dari negeri kami ya Tuhan. Oh, pakai gereja Tuhan, pakai lembaga-lembaga aras yang ada, menyatakan terang Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh rangkaian acara yang sedang dipersiapkan oleh panitia secara nasional, baik panitia lokal yang sedang bekerja hari-hari ini. Kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah atas hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk pertemuan-pertemuan persiapan yang akan dilaksanakan, untuk press conference yang akan dilaksanakan esok hari. Tuhan, Engkau menolong hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini tidak hanya menjadi sekedar event, tapi ada satu momentum di mana kehadiran Tuhan akan nyata atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rumah-Mu, pembangunan rumah-Mu yang di Sumatra Resort. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan
Berikan kami kesukaan lebih lagi untuk boleh terus terlibat menyelesaikan pembangunan rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Yerusalem. Kami mau katakan shalom Yerusalem. Diberkatilah umat pilihan-Mu, diberkatilah bangsa kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya orang-orang yang mencintai-Mu itu memperoleh sentosa dan berkat yang sama, mengalir atas bangsa kami, atas gereja, atas rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, dan kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan wajah dan tangan kita di surga ke surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya engkau pulang dengan membawa berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus, kita yang diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sampai kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama mendengarkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 18 Juni 2023. Pertama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan sesi kedua 16 WIB atau 4 sore. Diimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau Bapak Torang nomor handphone 0821 64 18 34 67. Informasi nomor handphone Bapak Torang dan Bapak Edward dapat dilihat di papan pengumuman. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA di Stomo Tower, di mana FA 01 diadakan setiap hari Rabu atau setiap minggu pada hari Rabu pukul 8 WIB, 8 malam WIB di Jalan Tamrin nomor 3 Medan. FA 02 atau FA Stomo Tower diadakan setiap hari Jumat di minggu kedua pukul 18.30 WIB. FA 02 diadakan 1 bulan sekali. Yang kelima, ibadah FA Pemuda atau Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di ruangan ini. Yang keenam, bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL single musisi maupun multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pada pukul 3 sore di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat diberikan juga melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 9867762288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook maupun Instagram GB Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe ataupun share media sosial gereja kita. Untuk warta tambahan bahwa ada pembukaan kelas baru KOM atau kehidupan orientasi melayani, di mana KOM 100 diadakan secara online, yaitu pada hari Selasa dan juga hari Kamis pada pukul 6 sore sampai jam 8 malam, mulai 20 Juni 2023. Sedangkan untuk KOM 200, yaitu secara onsite, yaitu pada hari Minggu pada pukul 6 sore sampai jam 8 malam. Untuk KOM 200 diadakan di GBI Rumah Persembahan atau yang di Sumres. Dan untuk KOM 200 dimulai di tanggal 25 Juni 2023. Untuk lebih jelas untuk kegiatan KOM ini dapat menghubungi Ibu Tsana Tarigan dengan nomor telepon 0823 7065 5562.
Untuk informasi KOM dapat dilihat di papan pengumuman atau menanyakan ke ASER yang bertugas. Bagi para pelayan yang belum mengikuti kegiatan KOM, diharapkan dapat mengikuti KOM 100 terlebih dahulu dan ini bersifat wajib untuk para pengerja. Dan sebagai tambahan, kita akan membuka baptisan. Untuk jadwal baptisan akan diinformasi lebih lanjut, tetapi bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi ASER agar dapat didaftarkan dulu nama-nama yang ingin dibaptis. Jemaat Tuhan, jika ada teman-temannya ataupun saudara-saudaranya yang ingin dibaptis juga dapat menghubungi kami. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower serta tidak makan dalam ruang ibadah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop secara tunai dan memasukkannya ke dalam kotak yang di pintu keluar, boleh juga secara transfer. Dan juga Bapak Ibu di depan kita di luar dari ruangan ini ada perjamuan kasih baik untuk teh dan kopi bagi Bapak Ibu yang ingin setelah di tempat ini boleh langsung ke konter yang tersedia di pintu belakang. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhan Yesus memberkati.